Shalom saudara, Rema hari ini. Bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18-24. Jodoh, pilihan hati atau ketetapan ilahi. Pernahkah kita merenungkan sebuah pertanyaan klasik yang selalu menghantui setiap orang yang sedang mencari pasangan hidup mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali? Dunia seringkali menawarkan konsep tentang benang merah nasib atau kebetulan yang luar biasa indah di mana dua orang asing tiba-tiba bertemu dan mereka cocok satu sama lain. Banyak orang terjebak dalam kebingungan apakah mereka harus menunggu dengan pasif sampai Tuhan menjatuhkan seseorang dari langit atau mereka harus berjuang mencarinya. Dalam sejarah umat manusia, konsep tentang penyatuan pria dan wanita telah menjadi tema yang sangat mendalam dan penuh dengan misteri rohani yang sangat menarik untuk digali. Kisah Adam dan Hawa di Taman Eden memberikan kita sebuah pola dasar yang sangat kuat tentang bagaimana hubungan pertama di dunia ini dibentuk oleh tangan Sang Pencipta. Kita seringkali melihat kisah ini hanya sebagai cerita masa lalu tanpa menyadari bahwa ada prinsip otoritas dan penyingkapan yang sangat penting di dalamnya. Mari kita selidiki bersama, apakah jodoh itu adalah sebuah ketetapan yang kaku dari sorga atau sebuah proses kerjasama yang melibatkan pilihan sadar dari kita sebagai manusia. Persiapkan hati kita untuk memahami bahwa dalam setiap pertemuan yang sudah Tuhan rencanakan, selalu ada momen di mana hati kita harus berani memberikan sebuah pengakuan. Ayat utama kita terambil dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Untuk memahami bagaimana konsep jodoh bekerja, kita perlu melihat kondisi Adam sebelum Hawa diciptakan, di mana ia berada di tengah taman yang sangat sempurna, namun merasa ada yang kurang. Tuhan sendiri yang memberikan penilaian bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendamping bukanlah ide dari Adam, melainkan rencana asli dari Tuhan. Adam sebelumnya telah melewati proses mengamati seluruh ciptaan dan memberi nama kepada semua binatang, namun ia tetap tidak menemukan seorang penolong yang sepadan bagi dirinya di sana. Riset sejarah dalam konteks penciptaan menunjukkan bahwa Adam mengalami masa kesendirian yang disengaja agar ia bisa memahami nilai dari sebuah hubungan yang akan Tuhan berikan nantinya. Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengandung makna sosiokultural yang sangat mendalam, bahwa wanita bukanlah pelayan bagi pria, melainkan bagian integral yang berdiri sejajar di sisi pria tersebut. Tulang rusuk diambil dari bagian samping yang menyiratkan perlindungan dan kedekatan, bukan dari tulang kepala untuk memerintah atau tulang kaki untuk diinjak-injak oleh ego laki-laki. Ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, Tuhan sedang bertindak sebagai penyelenggara yang memperkenalkan karya terbaiknya kepada manusia yang sedang menanti dalam ketaatan. Penting untuk diperhatikan bahwa Adam tidak melakukan pencarian atau pemilihan dari berbagai kandidat wanita, melainkan ia menerima apa yang sudah Tuhan siapkan secara khusus baginya. Konteks ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita membuat pilihan, Tuhan sebenarnya sudah melakukan persiapan di dalam dimensi yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Namun, meskipun Tuhan yang menyediakan, Adam tidak bersifat pasif atau terpaksa. Ia memberikan respon pengenalan yang sangat antusias saat pertama kali melihat pendamping hidupnya. Penyatuan mereka bukanlah soal fisik semata, melainkan sebuah ikatan perjanjian yang melibatkan kesadaran penuh dari kedua belah pihak untuk hidup bersama dalam satu visi. Taman Eden menjadi saksi bahwa hubungan yang sehat selalu dimulai dari kehadiran Tuhan sebagai pusat yang menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk menjadi satu daging. Dalam teks asli bahasa Ibrani, istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendamping Adam adalah Ezer Kenegdo, yang sering diterjemahkan sebagai penolong yang sepadan.
Kata ezer bukan berarti pembantu yang derajatnya lebih rendah, melainkan seringkali digunakan untuk menggambarkan bantuan yang datang dari Tuhan sendiri untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan kata kenekdo secara harafiah berarti seperti yang ada di hadapannya atau cermin yang pas, yang menyiratkan kecocokan yang sempurna dalam hal visi, karakter, dan tujuan hidup. Ketika Adam menyebut Hawa sebagai perempuan, ia menggunakan kata isah yang diambil dari kata is yang berarti laki-laki. Ini menunjukkan adanya kesamaan substansi dan identitas yang kuat. Pernyataan inilah dia dalam teks Ibrani menggunakan kata hapaam yang menunjukkan sebuah penegasan yang penuh dengan kekaguman setelah masa penantian yang cukup panjang. Integrasi gramatika ini menyingkapkan bahwa jodoh adalah seseorang yang Tuhan berikan agar kita bisa berfungsi secara maksimal dalam menjalankan mandat yang telah Tuhan tetapkan dan Tuhan percayakan kepada kita. Paralel dalam kitab Amsal 19 ayat yang ke-14 menegaskan bahwa jika rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, maka istri atau suami yang berakal budi adalah murni pemberian dari Tuhan. Langkah pertama dalam memahami konsep pasangan hidup adalah dengan menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat detail bagi setiap tahap kehidupan kita. Kita tidak perlu merasa cemas atau terburu-buru melakukan pencarian dengan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan sangat tahu siapa yang paling tepat untuk menjadi pendamping bagi misi kita. Sama seperti Adam yang dibuat tidur nyenyak saat Hawa diciptakan, terkadang kita perlu beristirahat dari segala kepanikan kita dan membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Berhentilah memaksakan kriteria manusiawi kita di atas rencana Tuhan, dan mulailah membangun kepercayaan bahwa pilihan Tuhan selalu jauh lebih baik daripada selera mata kita. Aplikasi praktisnya adalah serahkanlah segala keinginanmu mengenai pasangan hidup di dalam doa, dan biarkan Tuhan yang mempersiapkan karaktermu serta karakter calon pasanganmu secara bersamaan. Implementasikanlah sikap hati yang tenang, dan jangan biarkan tekanan dari lingkungan sekitar membuatmu mengambil keputusan yang tidak selaras dengan tuntunan Roh Kudus dalam batinmu. Meskipun Tuhan yang mendatangkan pasangan hidup, kita memiliki tanggung jawab untuk memiliki kepekaan rohani agar kita bisa mengenalinya saat ia benar-benar datang di depan mata kita. Adam langsung mengenali Hawa karena ia sudah terlebih dahulu mengenal suara Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam taman tersebut, sehingga hatinya memiliki konfirmasi yang sangat kuat. Seringkali Tuhan sudah mendatangkan orang-orang yang tepat di sekitar kita, namun kita gagal mengenalnya karena kita terlalu sibuk mencari kriteria fisik yang seringkali menipu pandangan mata. Ketajaman roh kita harus dilatih agar kita bisa membedakan mana yang merupakan pemberian dari sorga dan mana yang merupakan godaan dari dunia yang hanya menawarkan keindahan sesaat. Mulailah fokus pada membangun manusia batiniah, agar ketika Tuhan memperkenalkan pasangan kita, kita memiliki kejernihan untuk berkata, inilah dia dengan penuh kepastian iman. Lakukanlah refleksi secara pribadi, apakah selama ini kita sudah cukup intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenali setiap gerakan tangannya yang sedang bekerja membawakan jawaban doa kita. Jodoh bukanlah sebuah paksaan dari Tuhan yang membuat kita kehilangan kehendak bebas, melainkan sebuah pilihan sadar untuk menerima pemberian Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Adam secara aktif memilih untuk menerima Hawa dan menyatakan komitmennya melalui kata-katanya yang mengakui bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya sendiri yang sudah lama hilang. Kita diberikan otoritas untuk memberikan persetujuan dan pengakuan atas orang yang Tuhan bawa ke dalam lingkungan kehidupan kita, sehingga ada keterlibatan penuh dari hati kita. Pilihan kita haruslah didasarkan pada kesamaan visi dan nilai-nilai kebenaran, bukan hanya karena dorongan emosional yang bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan keadaan. Beranikanlah diri untuk mengambil keputusan saat Tuhan sudah memberikan tanda yang jelas. Dan jangan biarkan keraguan-raguan menghambat rencana indah yang sudah Tuhan singkapkan bagi kita.
Implementasikanlah kejujuran dalam setiap hubungan yang sedang kita bangun, dan pastikan bahwa pilihan kita adalah hasil dari pergumulan doa yang sudah mendapatkan lampu hijau dari Tuhan. Setelah adanya pertemuan dan pengenalan, langkah selanjutnya adalah membangun kesatuan yang kokoh di mana dua orang menjadi satu daging dalam sebuah ikatan perjanjian yang suci. Pernikahan adalah sebuah tempat di mana kita belajar untuk melepaskan ego kita masing-masing demi kepentingan yang jauh lebih besar dan lebih mulia di mata Tuhan. Adam dan Hawa dipersatukan untuk mengelola taman dan memenuhi bumi, yang berarti setiap pasangan memiliki mandat khusus yang harus mereka selesaikan bersama-sama di dunia ini. Jangan melihat pasangan hidup hanya sebagai pemuas kebutuhan emosional semata, melainkan lihatlah sebagai rekan kerja strategis untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Kesatuan ini membutuhkan pemeliharaan setiap hari melalui komunikasi yang sehat, pengampunan yang tulus, dan kerelaan untuk saling mendukung dalam setiap musim kehidupan yang ada. Jadilah penjaga bagi pasangan kita dan pastikan bahwa hubungan kita terus memancarkan kasih Tuhan kepada lingkungan sekitar kita sebagai bukti nyata dari kehadirannya. Tantangan akan selalu ada, seperti halnya ular yang mencoba merusak keharmonisan di Taman Eden. Namun, kita harus tetap waspada untuk menjaga kemurnian hubungan kita setiap saat. Setiap pilihan yang kita ambil harus selalu berlandaskan pada ketaatan pada firman Tuhan, agar hubungan kita tidak mudah goyah saat menghadapi badai atau godaan di masa depan. Keteguhan sebuah hubungan ditentukan oleh seberapa dalam kedua pribadi tersebut berakar di dalam Tuhan, dan seberapa kuat mereka memegang janji yang telah mereka ucapkan. Jangan biarkan pihak ular atau pengaruh negatif merusak apa yang sudah Tuhan persatukan dengan susah payah melalui berbagai proses yang sangat panjang dalam hidup kita. Teruslah melangkah bersama-sama dengan iman, dan percayalah bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hubungan kita akan menyelesaikannya hingga akhir yang penuh kemenangan. Berdoalah memohon perlindungan bagi hubungan kita, agar tetap menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan secara nyata bagi orang-orang di sekeliling kita. Selesaikanlah setiap persoalan dengan hikmat dan jangan pernah menyerah pada keadaan, karena Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap anak-anaknya yang mau berharap kepadanya.